Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita ambil tema adab dan ilmu. Dua hal yang sangat penting dan saling berkaitan satu sama lain. Karena banyak sekali yang membahas tentang adab dan ilmu, dan mana yang utama, adab atau ilmu. Sebenarnya dua-duanya sangat penting, karena kita beradab tanpa ilmu, saya rasa adab ini kurang tanpa ilmu. Begitu juga ilmu tanpa adab, itu juga tidak sesuai. Sebab ilmu itu mengajarkan kita untuk beradab, sedangkan adab tidak mengajarkan ilmu. Adab di sini kita maknai luas. Jangan hanya kita memaknainya sebagai dalam bentuk menghargai, menghormati secara fisik atau perilaku yang kita nampak. Adab-adab begini itu sangat-sangat rentang. Orang bisa mengatakan itu hanya pencitraan, sebab adab-adab yang semacam ini bisa dipakai di panggung-panggung politik. Adab yang menipu. Kita setiap hari melihat tingkah laku, perilaku seseorang. Jadi cukup beradab, tapi apakah itu murni menghargai orang, menghormati orang, murni dari dalam, ataukah hanya kebiasaan saja? Nah, ini yang kita terjebak di sini. Cara-cara orang tua kita dulu menghormati tamu, seperti menunduk, mencium tangan, apakah itu berdasarkan adab yang diajarkan orang tua itu? Apakah orang tua itu berdasarkan ilmu atau hanya mengikuti pendahulu yang juga mengikuti pendahulu tapi tidak ada ilmu? Artinya hanya seperti budaya. Budaya memang bagus, tapi kita hanya melihat dari fisiknya saja. Itu hanya kebiasaan-kebiasaan yang dianggap memang perlu kita lakukan. Cuma pertanyaan saya, apakah adab yang seperti ini yang Allah inginkan? Tentu jawabannya tidak. Karena yang dimaksud adab di sini yang benar itu segala gerak kita itu kita arahkan kepada Allah atau terhadap Tuhan. Itulah adab. Walaupun secara langsung bukan kepada Allah, tapi kepada sesama makhluk. Jadi timbul dari dalam. Sangat rentan kita salah dalam memahami adab dan ilmu.
adab tidak perlu ilmu, itu sangat tidak masuk di akal. Sedangkan kita diajarkan ilmu itu untuk mengubah perilaku kita. Agama itu diturunkan, diadakan untuk mengubah perilaku kita. Berarti untuk menyempurnakan adab-adab kita. Adab itu akhlak. Hanya saja akhlak secara luas maknanya dibanding adab tidak begitu luas. Tapi kita boleh memaknainya secara luas, tapi dengan cara ilmu. Dengan ilmu maka adab itu akan bermakna luas. Tapi tanpa ilmu tidak bisa. Kenapa? Adab tanpa ilmu itu tidak bermakna luas karena hanya merangkumi fisik saja. Kita bisa lihat orang membungkuk, mencium tangan, menunduk. Apakah kita lihat hatinya? Apakah dia tunduk? Belum tentu. Kadang-kadang ada orang mengatakan, atau kita sendiri kadang-kadang melakukannya, kita menghormati dia karena kita di depan dia. Tapi setelah kita membelakanginya, itu sudah tidak menghormatinya, tidak menghargainya. Ini kan adab yang menipu, yang secara kasat mata, secara pikiran itu sudah tidak benar. Banyak kita lihat sehari-harinya sangat sopan, sangat ramah. Itu dari pandangan mata kita saja. Kita lihat hatinya, kita tidak tahu. Tapi dengan orang yang beradab dengan ilmu, orang yang meninggal pun itu kita hargai, hormati. Jadi sangat jauh beda adab tanpa ilmu dengan adab yang dikelola dengan ilmu, yang didapat dengan ilmu. Sangat jelas agama diturunkan, diadakan itu untuk menyempurnakan akhlak, perilaku kita yang tidak bagus, adab-adab kita yang tidak bagus. Itu sangat jelas. Sedangkan ilmu itu sangat penting, karena dengan ilmu kita bisa mengontrol perilaku kita. Jadi adab yang benar itu ketika kita menghargai orang, menghormati orang, kita arahkan kepada Tuhan, kita arahkan kepada Allah. Itulah adab yang benar. Kita menghormati orang, menghargai orang karena Allah, bukan karena pencitraan. Jangan terjebak dengan kata-kata adab. Jangan sampai adab yang hanya terlihat dari fisiknya tunduk, tapi hatinya mencongak. Ini banyak realitanya sehari-hari begitu. Di depan menghormati kita, menghargai kita, di belakang membicarakan kita yang jelek-jelek. Di mana benarnya adab tanpa ilmu?
Begitupun ilmu tanpa adab sangat rentang, sebab banyak juga orang berilmu tanpa adab, tidak ada adab, tidak beradab. Banyak sekali orang-orang berilmu tidak beradab. Karena ilmunya hanya di otak. Jadi akal dan ilmu itu sesuatu yang saling mencukupi, saling merangkul. Sebab kita kalau sudah memahami dua hal ini dan mengamalkannya, itu sudah cukup bagus untuk menata hidup kita ke depan lebih bagus. Karena adab itu bagus, akhlak kita juga bagus, maka otomatis akan tersambung dengan Allah. Orang juga menilai kita dari adab, tingkah laku kita, bagaimana cara berbicara kita terhadap orang, bagaimana sopan santun kita, bagaimana menyikapi pembicaraan yang mungkin memerlukan adab-adab untuk menjawabnya atau untuk menjelaskannya. Sehingga orang itu tidak tersinggung. Karena dengan akhlak ini, adab yang baik, itu bisa menghidupkan orang mati. Tapi orang yang mati hatinya, di mana dia berpijak kakinya, itu pasti bisa menghidupkan hati orang yang mati hatinya dengan akhlak mulianya. Sangat hebat orang yang bisa beradab dengan ilmu. Karena apa? Akan muncul perilaku-perilaku yang hebat, akhlak yang mulia. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.